Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyid Muhammad Hussein. Nama saya Muhammad Dapa Prianto. Nama saya Panabani. Nama saya Almer Anugrah Ramadan. Nama saya Zaman. Nama saya Alvin. Nama saya Rizky Lisnanda Pratama. Nama saya Malik. Nama saya Rafael. Nama saya Haidar Wildan Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita di sini untuk mewawancarai oleh guru beserta guru ngaji dari Rumah Taufik Nurul Izzah. Perkenalkan, nama Anda siapa, Ustaz? Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadz Lutfi Fauzi. Alhamdulillah, pekerjaan sebagai guru ya, sebagai pengajar di MI Plus El Huriyah, dan sekarang menjadi pimpinan di Rumah Tahfiz Nurul Izzah yang beralamat di GCC Blok F23 nomor 24. Terima kasih atas kehadiran Said. Iya. Silakan. Iya. Baik, Ustadz Yopi, apa yang motivasi Ustadz untuk melakukan apa yang dilakukan Ustadz? Motivasinya Ustadz? Oke, bidang saya kan di sini membangun generasi Al-Quran. Jadi saya mencoba untuk membantu pendidikan Indonesia lewat pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah kita ada pengajian di Rumah Tahfiz itu dengan santri kurang lebih ada 200 orang dengan 15 orang guru ngaji. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 3 tahun, dan yang memotivasi saya untuk melakukan pekerjaan ini tidak lain adalah menginginkan keberkahan dari Al-Quran dan juga ingin generasi anak-anak kita menjadi para pecinta Al-Quran, mampu belajar Al-Quran dengan mudah, dengan baik, dan dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dapa Prianto. Ingin melanjutkan pertanyaan dari Muhammad Hussein sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ustadz menghadapi rintangan atau kegiatan dalam hidup Ustadz? Kegagalan ya. Namanya hidup pasti ada rintangan, pasti ada kegagalan. Itu sesuatu hal yang biasa. Ya, hanya saja ketika kita gagal, maka kita jangan terpuruk dalam kegagalan. Hanya kita harus bangkit lagi, dan menjadikan kegagalan itu sebagai pelajaran yang harus kita sikapi, kemudian kita ambil hikmahnya, sehingga di kemudian hari kita tidak lagi gagal dalam hal yang sama atau tidak jatuh ke lubang yang sama, gitu ya. Kalau di Rumah Tahfiz sendiri memang kegagalan ya pasti ada, rintangan pasti ada. Ya namanya juga kita belajar ya, ada anak-anak yang mungkin belajarnya tidak tertib, kadang dia masuk, habis itu baru ngaji beberapa hari kemudian nangis. Ya namanya juga kita belajar dari anak-anak ya, anak-anak sampai usia SMP, makanya rintangan pasti ada. Cuman hal itu dijadikan sebagai motivasi untuk berbuat lebih baik. Bagaimana Ustadz menjaga semangat dan motivasi Ustadz tetap tinggi? Oke, untuk semangat ya tentunya ketika kita melakukan sesuatu kegiatan ya harus semangat. Semangat itu kadang naik, kadang turun. Ya, ketika semangat itu naik, ya artinya kita harus syukuri dan harus kita pertahankan. Cuman masalahnya bagaimana caranya ketika semangat itu turun? Ya, dalam hal kita belajar mengasuh Rumah Tahfiz, tentu saja ada saja ketika semangat itu turun. Hanya saja saya selalu mengingat kebaikan-kebaikan ataupun dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang memberikan pahala yang besar bagi siapa saja yang ingin mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ketika mengingat hadis itu, saya kembali bersemangat supaya menjadi manusia yang paling baik menurut Rasulullah SAW. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Ustadz Yofi. Ya, silakan. Apa yang menurut Anda kunci kesuksesan dalam hidup? Baik ya, kunci kesuksesan dalam hidup ya kita harus sesuai dengan apa yang digariskan dalam Islam.
Islam mengajarkan bahwa hidup ketika ingin sukses, ya satu harus mengikuti semua aturan-aturan dalam agama. Nama saya Afan, saya mau bertanya apa yang Anda lakukan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan Anda? Oke, untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan ya tentunya dengan cara belajar, ya belajar terus. Di bidang saya kan hafalan Al-Quran, tahfiz Quran, ya berarti kita sebagai guru harus terus berkembang, ya belajar Al-Quran terus, belajar terus menghafal, terus mengkaji, dan juga mengamalkan Al-Quran. Artinya seorang guru ya bagaimana dia mau mengajarkan kalau dia tidak belajar, ya semakin banyak ilmu yang didapatkan oleh guru, ya semakin banyak jam terbang dia dalam mengajar. Artinya harus sesuai ketika kita memberikan, ya kita juga harus mempunyai masukan yang banyak. Jangan sampai kita ngajar terus tapi kita juga tidak belajar. Artinya antara belajar dan mengajar itu harus seimbang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal. Ya, ingin bertanya kepada Ustaz, bagaimana caranya Ustaz supaya memotivasi untuk orang lain? Baik, memotivasi untuk orang lain supaya dia mau ngaji, supaya dia mau belajar Al-Quran tentunya sangat penting, gitu ya. Karena memang kita kan targetnya anak-anak kecil, artinya yang kita motivasi bukan hanya anak-anak juga, tapi juga melibatkan orang tua. Nah, orang tua ini juga harus dimotivasi, harus diingatkan. Salah satu motivasinya adalah mengingatkan orang tua bahwa ketika orang tua berhasil menjadikan anaknya sebagai penghafal Quran, maka Allah akan berikan jaminan surga buat kedua orang tuanya. Allah akan berikan mahkota di akhirat untuk kedua orang tuanya. Dan ini selalu saya ingatkan kepada para wali santri, ketika mengingat hadis itu, mengingat kisah itu, mudah-mudahan itu menjadi motivasi bagi mereka untuk senantiasa mendidik, menjaga anak-anak mereka, dan memberikan pembelajaran yang penting, terlebih lagi pembelajaran agama untuk anak-anak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan nama saya Rizky. Saya mau bertanya kepada Ustadz, Ya. apa yang menjadi sumber inspirasi Ustadz? Baik. Yang menjadi sumber inspirasi saya dan kita semua, ya tentunya tauladan kita, siapa Rasulullah SAW yang begitu gencar mengajarkan Al-Quran kepada umatnya. Dimulai dari turunnya Al-Quran di kota Mekah sampai hari ini, ya beliau mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabiin, kepada para ulama, dan sampai sekarang. Dan itu tidak berhenti, ya bahkan Rasulullah mengajarkan kepada sahabat bukan hanya mengajarkan membaca, bukan hanya mengajarkan menghafal, tapi mengajarkan bagaimana mempraktekkan isi Al-Quran. Ya, bahkan Rasulullah dijuluki sebagai Al-Quran berjalan. Itu artinya Rasulullah betul-betul mempraktekkan Al-Quran. Dan Rasulullah adalah idola semua umatnya. Ya, saya menjadikan beliau sebagai motivator, sebagai inspirator, ya bagi siapapun yang ingin seperti beliau, yang ingin mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, yang ingin sukses dunia dan akhirat, maka motivator sesungguhnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafael Bintang Pratama, ingin menanyakan soal Ustadz. Ya, silakan. Apa yang menjadi tujuan jangka pendek dan jangka panjang misalnya? Baik, tujuan jangka pendek terutama untuk rumah sakit Nurul Izzah, ya tentunya saya ingin rumah sakit ini tetap berdiri terus, pembelajarannya terus terlaksana setiap harinya dengan baik. Dan tujuan jangka panjangnya saya berharap kita punya gedung sendiri, punya rumah tahfiz yang betul-betul representatif, ya, yang baik, yang bagus, yang nyaman, sehingga bisa digunakan dengan baik. Nah, untuk mencapai itu ya tentunya perlu rancangan-rancangan, perlu persiapan, dan perlu juga hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai impian itu. Ya, artinya mudah-mudahan tujuan-tujuan ini bisa tercapai dan juga bisa Allah mudahkan nantinya. Ya, jadi tujuan jangka panjangnya adalah saya ingin punya rumah tahfiz sendiri, karena untuk saat ini
rumah Hafiz Nurul Izzah masih sewa ya, ada 2 rumah yang kita sewa. Hanya saja mudah-mudahan ke depan sudah tidak nyewa lagi tapi sudah punya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi. Saya ingin bertanya kepada Ustadz. Ya. Bagaimana Ustadz membangun kepercayaan diri Ustadz? Baik, membangun kepercayaan diri. Saya ingin berbicara bahwa minder atau lawan dari percaya diri adalah minder. Kenapa orang bisa minder dan tidak percaya diri? Karena dia tidak punya kemampuan. Contoh misalkan ketika orang mau berbicara di depan umum, dia tidak akan percaya diri kalau dia tidak punya persiapan, ya, tidak punya kemampuan. Nah, artinya untuk membangun kepercayaan diri kita harus memiliki kemampuan dulu, ya, keahlian dulu. Kalau kita ahli dalam bidangnya, ya maka itu akan percaya diri. Contoh misalkan kita mau bertanding silat, ya, kita mau perform silat, tapi sebelumnya kita nggak pernah latihan, ya, kita tidak punya kemampuan, maka tidak akan percaya diri. Tapi kalau kita sudah persiapan, sudah latihan setiap hari, ya, jurus-jurusnya sudah kita kuasai, maka timbullah kepercayaan diri ketika kita tampil di atas panggung. Ya, jadi bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan diri, ya, dengan cara menambah kemampuan, menambah pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidarul dan Gaza. Saya akan membacakan pertanyaan terakhir untuk Ustadz. Ya, bukan. Bagaimana cara Ustadz mengatur waktu dan menjaga keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi Ustadz? Baik. Pertanyaan terakhir yang bagus, bagaimana caranya mengatur waktu? Artinya memang waktu, setiap manusia waktunya sama, 24 jam dalam sehari. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Orang yang sukses, orang yang bisa mengatur waktunya. Ya, artinya bagaimana cara mengatur antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Tentunya harus kita atur sedemikian rupa. Ya, seperti kita ketahui, untuk pekerjaan kan kita mulai dari Senin sampai Jumat, ya. Untuk Sabtu Ahadnya itu weekend keluarga, ya. Artinya setiap dari Senin sampai Jumat saya mengatur waktu untuk ngajar di rumah tahfiz dan juga bekerja secara formal di lembaga pendidikan di Al-Huriyah, LMI Al-Huriyah. Saya mulai dari ba'da subuh karena ada ngaji ba'da subuh. Setelah itu selesai ba'da subuh langsung persiapan untuk berangkat ke sekolah. Pulang-pulang sampai asar. Asar saya harus kembali ke rumah tahfiz untuk melihat bagaimana pembelajaran berlangsung. Dan ba'da maghrib saya ngajar juga, ya, selesai ba'da isya. Ba'da isya setelah itu pulang bercengkrama dengan keluarga, setelah itu istirahat dan kembali lagi rutinitas seperti itu, ya. Adapun untuk kegiatan pribadi untuk keluarga, ya, biasanya di hari Sabtu, di hari Ahad, ya, kita gunakan untuk kegiatan pribadi, untuk keluarga, refreshing, jalan-jalan, seperti itu mungkin. Karena kalau tidak diatur maka nanti akan repot. Ya, terima kasih Ustadz untuk meluangkan waktunya agar bisa diwawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.